Alhamdulillah untuk hari ini kondisinya kurang enak badan Bu, tapi saya tetap Kenapa ini Pak Doni? kecapean Bu. Kemarin itu Iya. banyak kegiatan MPLS, kemudian ya stamina agak ngedrop, sekarang baru pemulihan. Gitu ya? J. Sudah minum vitamin Pak Doni? Sudah Bu, ini sudah mulai agak terasa enak kembali. Vitaminnya apa ini ngomong-ngomong? Vitaminnya apa ya? Kemarin saya beli di apotek Bu. Kemarin saya minta ke mbak-mbak apotek untuk berikan vitamin yang untuk memulihkan tenaga. Seperti itu. Sekarang insya Allah sudah dalam sehat ya? Alhamdulillah. Kan pagi ini saya dengar tuh ada kegiatan ya Pak Doni? Iya. Kegiatan coaching ya kalau nggak salah ya? Bersama siapa nih Pak Doni? Kemarin saya merencanakan untuk kegiatan hari ini coaching dengan rekan sejawat saya, Pak Fauzi. Oh gitu ya? Oke, jadwalnya Fauzi sudah ya? dibuat, nanti setelah istirahat. Kami gitu. kosong, saya kosong, Pak Fauzi kosong, pengen sharing-sharing ngobrol bareng seperti itu. Oh iya betul. Saya di sini Pak Doni sebagai supervisor. Saya nanti itu memberikan dukungan terhadap potensi coaching yang ingin Pak Doni kembangkan ya. Lanjut aja. Ya, saya di sini Pak Doni itu nanti memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Pak Doni kembangkan nantinya. Seperti itu Pak Doni ya. Ya, maka dari itu saya nanti itu mengamati proses berlangsungnya coaching Pak Doni dengan Pak Fauzi hari ini. Siap. Ya. Nah, sekarang Pak Doni sudah siap mau kegiatan coaching? Siap sekali Bu, sudah siap. Tadi saya sudah menghubungi Pak Fauzi dan merencanakan nanti setelah istirahat bakal ketemu sama Pak Fauzi melakukan tindakan coaching ini Bu. Iya. Sebelum Pak Doni melaksanakan kegiatan itu, saya sebagai supervisor nih Pak, ada yang beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Doni. Siap. Ya, boleh kan Pak Doni ya? Sangat boleh Bu, saya terbuka. Yang pertama nih Pak Doni, nanti nih dalam kegiatan coaching kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan Pak Doni dengan Pak Fauzi nanti? Terutama ini Bu, saya ingin coaching mengembangkan kompetensi menjadi seorang coach Bu. Saya berlatih untuk menjadi seorang coach, ada 3 kompetensi: hadir secara penuh, present, kemudian mendengarkan secara aktif, dan satu lagi adalah membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Saya ingin mencoba menjadi coaching yang baik itu seperti apa dengan 3 kompetensi tadi. Itu tadi yang dia. Untuk indikator yang ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Doni yang apa nih? Oke Bu, untuk ketercapaiannya saya ingin memiliki kompetensi coaching tadi Bu. Dari yang pertama hadir secara penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan baik, kemudian yang ketiga terkait dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya lagi berlatih biar menjadi coaching yang baik seperti itu. Apa nih harapannya Pak Doni dengan observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Bu, harapan saya untuk hari ini saya ingin berfokusnya pada memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi harapannya nanti ketika saya melakukan coaching dengan Pak Fauzi, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing biar Pak Fauzi nanti itu bisa menyelesaikan masalahnya. Karena kemarin Pak Fauzi WA, Ki Bendan ada masalah ini. Nanti saya ingin menggali itu biar Pak Fauzi nanti seperti itu. Betul ya Pak Doni, jadinya nanti ingin mengembangkannya membuat pertanyaan yang berbobot ya. Seperti itu ya dengan Pak Fauzi. Karena terima kasih Pak Doni sudah menjelaskan dengan begitu rinci ya tentang kompetensi yang ingin dicapai dan yang ingin saya observasi juga nanti. Kurang satu lagi Bu. Lupa. Ini terkait dengan alur tirta. Gitu Jadi ya. saya kemarin agak belajar dari guru penggerak itu alur tirta. Saya nanti akan menerapkan alur tirta itu tadi dalam tindakan coaching saya. Betul. Pak, kelupaan. Iya, tidak apa-apa Pak Doni. Nah, untuk selanjutnya silahkan Pak Doni melakukan kegiatan coaching dengan Pak Fauzi. Semoga dalam kegiatan nanti lancar, aman, bisa tercapai semua indikator yang diinginkan Pak Doni. Silakan Pak Doni. Terima kasih Putri. Assalamualaikum.
Nggih, matur suwun. Nah, sesuai jadwal ya ini. Mari kita rencanakan hari ini untuk ngobrol-ngobrol lah. Nggih, sebelumnya saya mohon maaf Pak Punten ingkang kathah mergi apa ya? Meminta memohon waktu jenengan untuk meluangkan waktu. Memang ke rasanya akhir-akhir ini saya tuh banyak ada yang janggal terhadap program sekolah saya, Pak. Oke. Ini Pak Fauzi. Nggih. Berarti ini tujuan kita ngobrol-ngobrol sharing hari ini itu apa Pak Fauzi? Saya itu sowan jenengan tuh berharap bisa ngobrol banyak terkait dengan siswa saya yang malas-malasan untuk mengikuti kegiatan olahraga. Oke. Jadi ada permasalahan dari Pak Fauzi tadi adalah siswa malas-malasan ya? Malas untuk mengikuti kegiatan olahraga. Oke, malas pelajaran. Ngajar kelas berapa ini Pak Fauzi? Saya itu kebetulan diamanahi itu ngajar olahraga dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah ini kebetulan yang bermasalah itu kelas 5. Oh, kelas 5. Oke. Berarti kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa tujuannya di ngobrol itu untuk menyelesaikan siswa-siswa yang malas ini ya Pak Fauzi. Nah, nanti kira-kira setelah kita tahu apa itu tujuan kita, indikatornya nanti apa Pak Fauzi? Ukuran keberhasilan dari apa yang kita lakukan ini nanti apa Pak Fauzi? Kalau yang dibahas itu indikatornya ukuran keberhasilannya itu ya saya berharap anak-anak itu suka terhadap pelajaran olahraga, terus aktif dalam kegiatan olahraga. Itu nanti endingnya itu dalam olahraga nanti anak menjadi sehat, bugar, paham tentang kebersihan, paham tentang kedisiplinan. Kemudian nanti ketika kita dihadapkan pada kompetisi atau turnamen itu anak-anak pulang bawa juara. Itu harapan saya seperti itu. Harapan yang luar biasa sekali ya Pak Fauzi. Tadi saya menangkap dari Pak Fauzi tujuannya nanti anak bisa menjadi suka, kemudian aktif, menjadi sehat, kemudian bisa berprestasi tadi. Oke, kira-kira seperti ini Pak Fauzi. Ada masalah di mana siswanya males. Kira-kira Pak Fauzi sudah mengidentifikasi belum kenapa siswa itu kok bisa males ya dalam pelajaran olahraga? Sebentar. Oke, siswanya males. Kira-kira penyebabnya apa ya kok siswa itu males? Ketika gini Pak, ketika olahraga itu anak tak suruh masuk lapangan itu alasannya ada aja. Saya belum sarapan. Gua itu panas. Karena kebetulan alhamdulillah ini lapangan kami itu habis dicor Pak. Jadi bukan tanah lagi, jadi ke jam 9 ke atas tuh panas terus sekali ya. Panas terus itu anak jadi jadi malas, takut terbakar, emang takutnya nanti dehidrasi dan segala macamnya itu begitu Pak. Terus kemudian lagi untuk kesana itu surung-surungan, gue sih nah, seperti itu. Ini ada apa? Nah itu Pak. Terus nanti efek-efeknya juga hasil akhir dari penyampaian saya terkait materi pembelajaran olahraga juga nanti kan kebetulan akan ada persiapan untuk lomba di bulan Agustus kan biasanya ada turnamen voli dan juga kegiatan lain itu otomatis dengan itu akan terhambat begitu. Oke, saya tadi sudah sedikit menangkap mengenai kenapa siswanya kok bisa malas. Kira-kira ada lagi Pak penyebabnya kenapa kok siswanya malas selain yang sudah Pak Fauzi ungkapkan tadi lapangannya panas, yang suruh-suruh, mungkin ada lagi Pak? Kenapa siswanya malas? Ya mungkin karena ya siswa malas itu memang faktor utamanya itu memang lapangan Pak jelas. Jadi situasinya itu cuaca makin terik jadi panas jadi anak-anak itu kurang antusias terus kemudian mungkin ada faktor lain dari personal anak ya Pak. Itu mungkin takut dengan saya. Takut sama Pak Fauzi? Bisa jadi Pak. Karena memang ya jujur saja saya itu kalau ngajar ya akhir-akhir ini memang banyak beban, banyak kerjaan yang menumpuk, banyak hal-hal yang harus segera diselesaikan. Jadi mungkin pikiran saya itu sedikit tegang pernah. Jadi ketika saya komunikasi dengan anak itu
apa ya, rada tensinya, volumenya itu lebih tinggi dari biasanya. Mungkin anak-anak itu mungkin itu sedikit minder atau sedikit takut atau bagaimana itu. Oke, berarti ya anak-anak itu beberapa merasa takut ya. Tuh, jadi mereka agak malas dalam mengikuti pelajaran olahraga. Oke, kira-kira kemudian dalam mengatasi rasa malas ini Pak Fauzi, apa yang membuat nanti Pak Fauzi itu bisa membuat siswa yang awalnya malas menjadi siswa itu aktif? Kekuatan apa yang dimiliki Pak Fauzi? Apa kekuatan Pak Fauzi untuk merubah siswa yang tadi malas menjadi harapannya nanti menjadi siswa yang aktif? Kira-kira dari Pak Fauzi kira-kira. Oke, coba saya pelan-pelan gitu Pak. Ya, mungkin satu akan melakukan pendekatan kepada anak. Mungkin bisa saja satu persatu saya tanya. Pendekatan kepada anak, apa ya, ngobrol enak dengan anak. Kenapa tadi masih banyak secara langsung ya? Oke. Kedua mungkin apa ya, Ngobrol dan mungkin saya akan mencoba merubah apa itu metode pengajaran saya. Metode pengajaran saya mungkin akan saya rubah. Ya wajar saja. Mungkin kalau seperti teriak itu anak mesti nurut. Nah itu mungkin nurutnya itu gara-gara takut atau gara-gara pantau atau semangat. Nah itu mungkin akan saya kaji dulu. Terus kemudian metode pengajaran saya rubah. Terus yang terakhir ini mungkin ini Pak. ya, Kenapa? Nanti akan saya kasih sentuhan. biar tidak panas ya. Mungkin akan apa ya? Mungkin kalau di chat. Kalau di chat itu bagus ya Pak ya. Iya. Mungkin dengan di chat itu mungkin Bagaimana ini Pak Doni perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Fauzi tadi? Sudah berjalan lancar kan? Alhamdulillah berjalan dengan lancar sekali. Itu tadi sangat perasaan saya gembira sekali. Pak Fauzi itu pintar sekali sebenarnya dia itu. Iya, luar biasa ya. Cuman dia mengalami kebingungan saja, tapi setelah diajak ngobrol-ngobrol, ternyata semua jawaban-jawaban itu keluar. Tadi setelah ngobrol, sholat bareng, tadi sempat makan bareng, itu sudah selesai. Iya, berarti tadi observasi tadi kan sudah ngobrol dengan Pak Doni ya. Jadi kan saya lihat waktu observasi sudah sesuai dengan indikator Pak Doni yang tadi ya, yang indikatornya tadi apa Pak Doni? Tadi saya ada beberapa poin Bu. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana menerapkan alur tirta dalam coaching. Sudah saya terapkan tadi dari bahas tentang tujuan, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab. Itu insya Allah sudah muncul semua tadi. Dari tujuannya tadi Pak Fauzi bilang siswanya malas, kemudian saya suruh mengidentifikasi kenapa siswanya malas, diberikan beberapa penjelasan. Kemudian ada rencana aksi, Pak Fauzi tadi sudah membuat rencana aksi yang banyak sekali. Dan yang terakhir adalah komitmennya Pak Fauzi akan melaksanakannya. Selain alur tirta, tadi saya juga mengajak ngobrol Bu, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti kompetensi yang itu Bu, yang ingin saya tingkatkan selama ini. Itu ya. Ya. Tadi menurut saya Pak Doni ya, kegiatan Pak Doni tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta ya, sudah sangat baik, dan Pak Doni sudah mampu mencapai harapan sesuai harapannya Pak Doni. Kompetensinya juga sudah tercapai Pak Doni. Terima kasih Bu. Ya, nah, kira-kira nih Pak Doni dari kegiatan coaching tadi, kompetensi apa lagi nih yang mau dicapai Pak Doni selain yang tadi? Oke, selain tadi yang membuat pertanyaan berbobot, saya juga ingin lebih meningkatkan lagi Bu terkait dengan kehadiran saya secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif. Saya itu kadang kalau ngobrol-ngobrol gini, kehadiran saya itu tidak penuh Bu. Tiba-tiba saya memikirkan sesuatu itu karena saya ingin itu Bu, fokus ya, kurang fokus ya. Iya. Nah, saya berharap nanti latihannya lagi untuk coaching dengan rekan sejawat yang lain, saya ingin bergantian ke fokusnya ke yang tadi. Hadir secara betul Pak Doni ya. Kira-kira ada lagi nih yang mau disampaikan Pak Doni? Saya
berterima kasih kepada Bu Tri sudah disupervisi, sudah memberikan saya masukan-masukan terkait dengan bagaimana saya melaksanakan coaching untuk perbaikan kompetensi saya dalam bidang coaching. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Tri. Ya, saya juga bersama-sama Pak Doni mengucapkan terima kasih. Semoga nanti Pak Doni bisa meningkatkan kompetensinya lagi, lebih baik lagi, bisa bermanfaat untuk rekan sejawat, bisa mahir ahli dalam coaching ini Pak Doni. Menurut saya ini sudah cukup sampai di sini ya Pak Doni. Sampai ketemu lagi di kegiatan yang lain. Terima kasih Pak Doni.